kelompok 2 akan membahas materi tentang esensialisme dan progresivisme. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi selamat pagi kita semua. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Kita mulai sudah dengan presentasi pada pagi hari ini. Itu terkait dengan sintesis esensialisme dan progresivisme di kelas SD, di kelas 1 SD sekolah dasar. Terus ada judul utamanya, ada fokus dialektis, pertanyaan inti. Jadi itu beberapa poin-poin penting terkait kita punya presentasi hari ini. Yang pertama, judul itu ada isi di situ. Judul utama mengurangi dilema pedagogis kelas 1 sekolah dasar dari ideologi dan implementasi yang seimbang. Yang kedua, fokus dialektis, ada di situ ada esensialisme, hakikat pendidikan versus progresivisme, relevansi pendidikan. Pertanyaan inti, bagaimana mencapai penguasaan keterampilan dasar atau produk tanpa mengorbankan pengembangan minat dan kemandirian atau proses pada siswa pemula. Jadi yang pertama yang kita bahas di sini, saudara-saudari, yang pertama itu landasan filosofis. Esensialisme berakar pada realisme dan idealisme. Pengetahuan itu objektif dan abadi. Tugas sekolah adalah mengajarkan kebenaran, kontribusi pengalaman. Jadi yang berikut itu adalah peran guru kelas 1 SD dalam dilema. Dalam konteks kelas 1 SD, guru berfungsi sebagai arsitek struktur dan pemandu eksplorasi. Jadi di sini ada beberapa peran antara esensialisme, peran guru dari esensialisme dan progresivisme. Pengajar langsung, diri instruktur, menjamin transfer teknik dasar kalistung yang benar. Peran progresivisme itu fasilitator dan konselor, mengenali dan merespon minat individual siswa, mengelola dinamika kelompok. Implementasi dari keduanya yaitu pencipta jembatan mengaitkan tugas real dan praktis esensialis dengan proyek yang bermakna dan relevan progresif. Yang kedua, penegak disiplin dari esensialisme. Penegak disiplin membangun rutinitas kelas. Misalkan dalam duduk yang tegak, yang rapi, waktu tugas kumpul tepat pada waktunya. Untuk itu bentuk dari membentuk kebiasaan belajar dari peserta didik di sekolah dasar, khususnya di kelas 1. Jadi yang ketiga itu ada penilaian produk akhir atau asesmen penilaian, menentukan ketuntasan materi berdasarkan standar kurikulum. Jadi kesesuaian antara kurikulum pada penilaian akhir atau evaluasi dari kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua dari progresivis itu pemberian otonomi, memberikan pilihan, metode, bahan untuk menyelesaikan tugas yang menggunakan media pembelajaran atau khususnya misalkan dalam konteks SD ke-SD-an itu misalkan pada fase B atau C itu misalkan dengan melakukan pengamatan atau observasi. Ketika diberikan pada kelas 1 SD itu mungkin lebih fokus pada bagaimana mereka mengaitkan pengalaman mereka. Jadi mungkin itu tugas guru, memberikan otonomi. Jadi yang ketiga itu penilaian proses belajar, mendokumentasikan kemajuan keterampilan sosial berpikir kritis dan usaha. Jadi bagaimana guru itu melakukan evaluasi dari
dan mendokumentasikan kemajuan keterampilan sosial. Jadi bagaimana gurunya menilai bagaimana kemampuan dari siswa tersebut dalam intelektualnya yang berpikir kritis dan usaha bagaimana mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi itu ya. Jadi itu peran progresivisme dari gurunya. Jadi implementasi yang seimbang. Jadi yang kedua itu metode model perilaku. Mendemonstrasikan disiplin belajar dan sekaligus antusiasme dalam eksplorasi. Jadi bagaimana implementasi dari gurunya pada mendemonstrasikan model perilaku dari siswa. Jadi diferensiasi, yang ketiga itu diferensiasi, menyesuaikan kecepatan penguasaan materi inti berdasarkan kesiapan individual siswa. Jadi misalkan pada anak SD yang khususnya kita jerumus pada fase A kelas 1 misalkan, kemampuan dasar siswa misalkan dengan mereka memahami abjad, bagaimana menghitung yang benar, mungkin itu adalah bagian-bagian yang mereka kuasai materi intinya. Misalkan mengenalkan abjad A sampai Z 26 huruf itu, habis itu berhitung, menambah, terus itu adalah bagian dari menyesuaikan kecepatan penguasaan materi dari siswanya. Mengotomatiskan keterampilan dasar, misalnya menghitung cepat tadi. Terus yang penting untuk tugas kognitif yang lebih tinggi. Jadi tugas-tugas kognitif yang lebih tinggi itu bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan pembelajaran dan juga indikator soal misalnya berdasarkan CP, sesuaikan dengan taksonomi Bloom atau yang direviewkan sekarang itu pada taksonomi Anderson. Dalam konteks individual, pada manusia itu pasti memiliki kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Misalkan kita kaitkan dengan secara umumnya, konteks kemampuan yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kita kontekskan dengan anak SD, itu pasti kita menemukan hal-hal yang model begini. Jadi bagaimana kita memberikan agar kekurangan ini bisa teratasi, kita lebih membangun kekuatannya, kita lebih fokus pada kekuatannya agar kekurangan ini bisa teratasi. Nah, itu mungkin dari esensialisme. Jadi terus yang kedua ada progresivisme, mendorong fleksibilitas kognitif. Kelebihannya yang pertama mengembangkan metakognisi atau belajar tentang cara belajar, pemecahan masalah otentik. Jadi yang keduanya itu ada kekurangannya, jika tidak didukung dengan struktur fondasi dasar, Kalistung dapat tertunda atau tidak merata. Yang kedua, dampak pada sosial emosional afektif. Yang pertama itu ada pendekatan. Yang kedua itu ada kelebihan sosial emosional. Yang ketiga ada kekurangan sosial emosional. Jadi pertama itu ada esensialisme. Terus kelebihannya itu kepatuhan dan tanggung jawab diri. Siswa belajar mengikuti aturan, menoleransi frustasi dan berorientasi pada hasil produk. Kekurangannya itu kecemasan kinerja, tekanan standar yang tinggi dapat merusak harga diri, kekurangannya kesempatan interaksi sosial yang luas. Progresivisme ada empati dan kolaborasi, siswa dapat belajar negosiasi, berbagi ide dan memecahkan konflik dalam kelompok minat.
nutrisi tinggi. Terus kekurangannya itu ada ketergantungan siswa bisa kesulitan kerja mandiri tanpa bimbingan, berkelanjutan disiplin diri terutama saat tugas monotonnya rendah. Terus ada yang berikut dalam merancang sistem evaluasi yang adil, blend assessment, sistem evaluasi harus mencakup asesmen hasil, esensialis, dan asesmen proses kemajuan dan progresif. Yang pertama itu evaluasi penilaian, portofolio, kumpulan tugas dari awal, tengah, akhir semester yang menunjukkan inisiatif dan strategi pemecahan masalah siswa selama kegiatan kelompok. Terus yang berikut adalah rubrik afektif dan psikomotor. Penilaian menggunakan rubrik untuk hal-hal yang non kognitif. Terus ada contoh detail rubrik komposit, rubrik penilaian proyek, membaca, sintesis, evaluasi. Pertama kriterianya itu yang pertama ada penguasaan teknik, pemahaman, terus yang pertama pada kriterianya itu dimensi esensialis atau produk, bobotnya 60%. Penguasaan teknik, akurasi membaca presentasi kata yang dibaca benar itu pada 60%. Kalau misalkan belum mampu sampai 90% itu belum akhir ya. Jadi dimensi programnya, dimensi progresifnya proses memperbaiki kesalahan sendiri. Jadi yang kedua itu jawaban pertanyaan kunci, kemampuan menjawab pertanyaan what, how, where, dan teks, pemahaman literal. Terus dimensi progresifnya itu keterlibatan emosional, antusias, menunjukkan minat pada alur cerita dan berani mengajukan interpretasi meskipun itu salah. Terus prinsip keadilan, siswa yang memiliki keterlambatan membaca dalam kurung nilai A itu rendah, tetapi menunjukkan usaha itu masuk pada nilai C atau tinggi, harus mendapatkan penilaian akhir yang lebih baik daripada siswa yang pintar tetapi tidak pernah berkolaborasi atau menunjukkan usahanya. Model sintesis pada akhir dan rekomendasi implementasinya, model pedagogi ideal itu pada kelas 1 sekolah dasar, mengadopsi pendekatan keseimbangan terencana. Yang pertama pada fase pembelajaran itu ada fase pembelajaran, fokus utama ada metode dominan. Yang pertama pengenalan, esensialisme, penjelasan konsep dan keterampilan dasar. Itu tadi yang pertama ada huruf atau angka. Terus metode dominan itu demonstrasi gurunya, real pendek. Yang kedua ada eksplorasi. Terus di sintesisnya itu siswa menerapkan konsep dasar dalam konteks masalah atau proyek. Di metode dominannya itu permainan edukatif, tugas kelompok berstruktur. Terus yang ketiga aplikasi, real world US, progresif. Siswa menggunakan keterampilan untuk memecahkan masalah otentik. Di metodenya itu proyek sederhana, kunjungan singkat, role playing. Jadi dari beberapa materi yang dibahas tadi itu kami coba ambilkan kesimpulan. Jadi pendekatan tidak boleh bersifat atau melainkan dan. Jadi pendekatan tidak boleh bersifat atau melainkan menggunakan dan. Guru kelas 1 SD harus menjadi ahli dalam memadu disiplin struktur
esensialis untuk membangun kompetisi dengan keluasan eksplorasi progresivisme untuk menumbuhkan motivasi dan kemandirian. Jadi, terima kasih kepada pemateri karena sudah memaparkan materi. Itu merupakan suatu diktator yaitu dengan proyek dalam membaca sintesis dan yang pelajaran jadi di sini saya belum mengerti terkait dengan penjelasan di penguasaan teknik yaitu dimensi esensial produk yaitu bobot 60%. Di mana di situ telah dijelaskan bahwa akurasi membaca itu presentasi kata yang dibaca benar dengan rumus setelah kelompok berkat. Jadi pertanyaan saya adalah mungkin kelompok bisa menjelaskan sedikit lebih detail terkait rumus-rumus itu. Nah di sini saya belum paham betul terkait rumus yang telah dipaparkan oleh kelompok untuk menjelaskan apa ya dimensi esensial dari produk yang telah dihasilkan itu sendiri terkait dengan penguasaan teknik dan pengerjaan. bukan rumus ya, lebih pada nilai ya, lebih lama lebih. Kalau seperti itu akan Terima kasih kepada Kakak Siti. Mungkin dari teman-teman ada juga yang mau bertanya. Karena pertanyaannya itu sisa satu. Oh, tranquona piota. Karena Kakak Siti tadi itu perwakilan dari kelompok 3, kami minta untuk perwakilan dari kelompok 1. Potong kalau memang apa? Sudah pijit dari Iya, Cikoy. nah terus sesuatu. Ya, pada Saya mau bertanya, sebagai kita seorang calon SD, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan? Kira-kira sejauh mana kedua aliran ini dapat meningkatkan
pengetahuan siswa dan sejauh mana cara berpikir siswa Aku sudah nyu. cara berpikir siswa Kasar tak? yang kritis bukan cara kritis yang kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok. Saya berikan baik teman-teman, kepada teman desa saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan dari Kakak Silvi tadi terkait lambang yang ada di slide tadi. Jadi itu merupakan lambang kurang dari dengan lebih dari, dan itu lebih tepatnya lambang bukan rumus. Mungkin ada dari teman-teman kelompok sebelum saya menuju ke saya mau menambah jawaban dari teman-teman. Kepada saudara Epi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Bisa minta lagi pertanyaannya. Pertanyaan jadi coba teman-teman menjelaskan tentang lambang-lambang pada produk yang ada di slide. Lambang-lambang itu kan. Terus untuk jawaban dari saudara Tessa tadi. Kurang dari dan lebih dari. Anda coba yang itu. Lebih dari dan kurang dari. Yang bagian dolar itu persen, ada persen kan, ada dolar yang dolar kurang dari. Jangan hapus kan? Ya salah. Terus kalau yang kurang dari, contohnya itu lebih dari 60 per persen. Yang di 60 itu kurang dari, sementara yang Oh iya, kurang dari. lebih dari. Kan kalau ada kurang darinya kan setidaknya ada angka di depan. Kurang dari angka bagian mana? Supaya tidak bingung yang rumusnya itu. Seharusnya sih masih pas yang pakai dolar tepat, tapi bagaimana menggunakan itu? Kan dolar itu kan pasti ada angkanya. Tidak mungkin dolar hanya kasih masuk angka saja dan buat angka itu juga tidak ada perbandingan tepat. Tapi aku udah dulu. Nah, mungkin di sini dari teman-teman kami ada salah membaca. Jadi cara bacanya begini teman-teman, akurasi membacanya itu kita menggunakan presentase kata. Nah, siswa yang membaca yang dibaca benar atau yang membaca benar itu kurang dari 60%. Sedangkan siswa yang belum mampu atau belum mahir membaca itu lebih dari 90%. Gitu maksudnya. Presentasi siswanya kayak yang belum mampu dengan yang sudah mampu. Yang sementara yang dibaca benar tadi kurang dari 60%, sementara yang belum mampu tadi atau yang belum mahir tadi itu lebih dari 90%. Gitu. Jadi mungkin kita bahas bersama ini ya. Saya boleh mohon moderator. Kita bahas bersama. Kalau misalkan dari pernyataannya itu akurasi membaca, presentasi kata dibaca, mungkin dibaca ini mungkin kita lupa ya. Presentasi dibaca ini kita lupa atau bagaimana? Kita bahas bersama ini. Akurasi membaca presentasinya
itu mungkin hapus kita dari presentasinya itu 60%, kita hapus dari kata yang dibaca benar itu hapus, atau bagaimana? Coba itu kita bahas bersama ini. Menurut saya untuk akurasi membaca itu mungkin dari kelompok sudah mengetahui data berdasarkan penelitian atau berdasarkan hasil dari jurnal mengenai hasil dari kebenaran yang ada di dalam buku yang data itu tadi sudah sampaikan bahwa persentase dari hasil dari mana yang mengatakan bahwa 60% siswa yang baca benar itu kan persentase yang dibaca benar, tapi kesimpulannya berarti kalian sudah melakukan suatu penelitian bahwa atau berdasarkan hasil dari jurnal mengatakan bahwa siswa yang dibaca benar itu lebih dari 50% atau siswa yang belum membaca benar itu kurang dari 90% atau bagaimana? Jadi mungkin ini bahas ya. Jadi kalau saya petik dari PPT-nya itu akurasi membaca titik 2 berarti kita berhenti. Terus itu di situ ada pernyataan lagi di bawahnya itu presentasi kata yang dibaca benar. Berarti kata yang dibaca benar itu masuknya itu 60%. 60% kalau misalkan itu standarnya, standar 60%, dan yang mampunya itu belum mampu atau belum mahir itu 90%, kurang dari atau lebih dari 90, berarti lebih dari berarti sudah ke atas. Kalau misalkan berarti standar Belum banyak yang belum mahir. Kan lebih dari 90. ya coba jelaskan. Kita bahas bersama ya. Maksudnya begini kan, siswa yang sudah bisa membaca kurang dari 60%. Berarti kesimpulannya belum banyak yang sudah membaca, belum banyak yang sudah mahir membaca, belum banyak ya. Karena kami tulis tadi kurang dari 60%. Nah, yang belum mampu atau yang belum mahir tadi itu lebih dari 90%. Berarti kebanyakan yang belum mahir membaca daripada yang sudah mampu membaca. Sedikit dari saya, kenapa yang presentasi kata yang dibaca benar itu kurang dari 60%, lalu kemudian di bawahnya yang belum mampu itu 90%. Antara 9 seharusnya kalau misalkan 90% yang belum mampu, berarti yang mahirnya itu sisa dari 90% itu untuk mencapai 100%. Karena 100% kan mengatakan sempurna. Misalnya presentasinya itu 100% dari sekolah ini, berarti 100% itu mengatakan, oh satu sekolah ini semuanya mahir membaca. Makanya dari tadi kami bingung, kenapa? Maksudnya kalau misalkan tadi bunyinya presentasi yang kata yang dibaca benar atau siswa yang mampu membaca mahir itu presentasinya misalnya kurang dari 10 lah, kurang dari 10%. Bisa untuk yang belum mampunya 90%. Berarti kita gantinya di mana, saudara? Tergantung dari data yang Anda ambil. Oh ya. Sempurna. Sabar dulu, Kurator. Sabar dulu. Ya, kepada saudara Tofen saya persilakan. Baik, dari saya begini dari saya. Yang pertama tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait berarti bagaimana kita harus rubah. Memangnya pertanyaan pertama saya, memangnya dari kalian buat itu materi itu bagaimana sehingga konsepnya hasilnya seperti itu? Yang pertama. Yang kedua,
kalau misalkan sebentar baru ganti di sini, artinya terkesannya bahwa kalian juga bingung buat materi itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dimensi esensial yang di atas itu kriteria kan persyaratan itu. Dimensi esensial atau produk hasilnya. Itu dimensi hasil, kriteria hasilnya dia punya itu bobot 60, artinya ketika benar semua bobotnya 60. Nah, di bawahnya penguasaan teknik, akurasi membaca itu presentasi kata yang dibaca benar berarti kurang dari 60%. Berarti belum mencapai benar semua ini peserta didik yang bisa membaca ini. Artinya di bawah 60% dia. Begitu. Artinya tidak memenuhi kriteria yang di atas, begitu. Lalu yang di bawah itu belum mampu lebih dari 90%. Artinya dia punya ada kesinkronan di situ. Artinya ketika di bawah 60% jumlah yang tidak mampunya, artinya lebih besar yang tidak mampu dia, kalau misalkan baca yang benarnya di bawah 60%, artinya lebih besar yang tidak mampunya di situ untuk membacanya. Begitu. Betul yang kalian teman-teman sampaikan di situ tadi. Artinya yang belum mampu untuk membaca itu atau menyebut kata itu lebih besar di situ. Misalnya 90%. Sesuai dengan persyaratan atau kriteria hasil di atas. Produknya itu kan hasil toh. Sementara progresif itu dia punya prosesnya, proses membacanya bagaimana, bagus atau tidak. Produknya itu hasil daripada proses itu tadi. Bahwa ketika dinilai bahwa penyebutan katanya masih kurang, masih di bawah 60%. Ya, itu untuk mencakup semua. Nah, untuk mencakup semua juga belum mampu membaca itu lebih besar daripada 90%. Artinya hampir semua. Hampir semua, tapi tidak semuanya begitu. Masih ada yang belum bisa menyebutkan kata dengan benar. Itu tadi yang termasuk dalam kurang dari 60% itu. Tapi yang menjadi pertanyaan kami bahwa kalau misalkan teman-teman rubah di sini sesuai apa yang kami sampaikan bahwa kami mengira kesannya bahwa teman-teman juga bingung dalam pembuatan ini. Itu. Nah, itu tadi kami yang sampaikan tadi. Jadi kenapa kita sampaikan tadi itu bahwa kita kan kami juga bingung di sininya. Karena data yang kami ambil ini semacam berdasarkan jurnal. Nah, yang kita bahas di sini yaitu bagaimana kita diskusikan kita supaya memecahkan sebuah masalahnya. Masalahnya kira-kira kita bisa meluruskan dari dimensi esensial ini supaya menemukan sebuah jawaban berdasarkan review jurnal yang kami dapat. Nah, itu yang mungkin kita review bersama berdasarkan hasil temuan kami. Nah, dari situ sebentar, kalau misalkan teman-teman menyatakan itu salah, berarti proses diskusi kita berjalan dengan efektif. Jadi mungkin bukan berarti bagaimana kami pinjamkan tidak. Kepada saudara itu. Oke, baik, karena itu tadi data dari jurnal sebelum saya memformulasikan kata-katanya itu, kalau bisa untuk jurnalnya bisa share di grup supaya kita bisa pahami sama-sama. Kalau menurut saya di dalam itu memang untuk presentasi nilainya itu sudah benar, tapi lebih ke formulasi kata-katanya, di mana akurasi membaca presentasi kata yang atau kata yang dibaca benar itu kurang dari 60%, belum mencapai, bukan belum mampu, belum mencapai 90% mahir. Bukan belum mampu dia, tapi belum mencapai. Karena target berapa? Bukan belum mampu. Kalau belum mampu itu lebih tinggi lagi. Contohnya kita punya capaian kan, kita target 90%. Itu contohnya. Hanya yang baca kata yang benar itu hanya mencapai 60% saja. Bukan belum mampu 90%, tapi belum mencapai 90%. Dari akurasi berapa yang sekarang yang kita itu masih pas. Masih pas. Karena belum mencapai 90%, hanya mentok di 60%. Kalau target dari sekolahnya itu 90%, bukan ke 100% ya, hanya ini 90%, tapi yang dicapainya itu hanya 60%. Berarti formulasi kalimatnya itu belum mencapai 90%. Berarti mana sudah proses penjelasannya? Sudah pas. Kalau untuk datanya pas, maksudnya cuma teman-teman yang masih bingung tuh. Kalau untuk itu tadi kita paham juga, ada kesinkronan, berarti belum mencapai 60%. Jadi bilang dijelaskan Pak.
Jadi teman-teman yang masih bingung kira-kira ada yang masih bingung dari PPT ini jawaban ini? Pada saudari Kopi. Jadi izin saya tidak ingin bertanya atas kebingungan apa yang saya tanyakan. Tapi izin saya mengutip berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompok. Yang pertama, kalian mengambil kubik nilai objek dan posisinya kalian bingung. Kira-kira apa yang kami akan jelaskan ke teman-teman. Nah, sehingga kami juga bingung dan bertanya-tanya kira-kira apa yang dimaksud oleh teman-teman ataupun apa yang kalian tampilkan di depan itu seperti apa sih, maksudnya tidak dijelaskan secara terperinci. Lalu ada kutipan yang disampaikan oleh saudara Santo bahwa ia mengatakan bahwa data yang mereka ambil itu berdasarkan jurnal dan mereka bingung kira-kira isi dari jurnal itu seperti apa. Begini saudara, kalian mau presentasi hasil materi yang kalian ambil kepada kami, itu otomatis kalian harus menganalisis kira-kira apa yang kalian ambil itu seperti apa yang kalian ambil, dan kalian harus bertanggung jawab terkait dengan materi yang kalian ambil. Tidak mungkin kalian bertanya kira-kira apa itu. Jadi ini bukan pekerjaan kelompok namanya. Ini namanya pekerjaan semua kelas. Jadi ini tadi sebenarnya bagian dari kalian harus menganalisis apa kira-kira yang kalian ambil di sini. Jadi harus ada tanggung jawab dari kelompok. Itu maksudnya. Jadi jawabannya bisa juga bingung kayak kalian juga bingung gitu. Jadi kami juga merasa bahwa kalian tidak ada sama kelompok dari apa yang kalian jelaskan kepada kami. Ya, mungkin bisa jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi jawaban itu saya rasa ya benar dari dari kami ya memang betul. Walaupun ini kamera di belakang ini kami tidak bisa ngomong. Saya sampaikan ini. Iya. Tidak apa-apa. Kami tidak bisa ngomong. Barang ini kami juga presentasi saja. Asal presentasi. Daripada kita menyalahkan sebentar dengan kami jujur ya. Kami ini tidak bisa kelompok dan hasilnya juga saya tidak tahu dari mana karena itu tadi tidak bisa kelompok. Terima kasih Kakak Kopi sudah memperjelaskan, sudah menemukan masalahnya. Jadi kenapa saya menyatakan ini adalah diskusi, kenapa saya sampaikan begitu tadi, supaya kita menemukan jawabannya berdasarkan hasil temuan kami. Ini adalah bagian dari proses belajar ya. Jadi kami tidak bisa kelompok. Walaupun kami ada 13 orang dari sana, kami tidak bisa kelompok. Kami belum tahu dari mana ini ya. Jadi terima kasih banyak. Tanya dari jurnal. Berdasarkan screenshot. Lantik kesel. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Firin dan pertanyaan sebagai calon guru SD, bagaimana cara mengimplementasi kira-kira sejauh mana kedua aliran ini atau aliran esensialisme versus progresivisme dapat meningkatkan pengetahuan siswa dan sejauh mana cara berpikir siswa yang kritis. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Firin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasi aliran esensialisme. Yang pertama itu, implementasi kedua aliran ini tidak bersifat atau, melainkan kombinasi yang strategis tergantung pada tujuan pembelajaran dan tahapan kelas. Misalnya kelas rendah versus kelas tinggi. Nah, kapan menggunakan esensialisme? Yang pertama, keterampilan dasar, literasi dan numerasi. Contoh implementasinya itu latihan terstruktur atau drill, mengalokasikan 15-20 menit setiap hari untuk latihan membaca lancar, menghafal perkalian dasar, atau menulis huruf atau angka dengan hati. Yang kedua, penguasaan konsep inti. Contoh implementasinya itu standar jelas, menetapkan standar minimal yang harus dikuasai sesuai dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Sebelum pindah bab, guru bertindak sebagai otoritas yang memastikan fondasi ilmu digariskan dengan benar. Yang ketiga itu bagaimana cara kita mengelola kelas.
implementasinya itu kita menggunakan disiplin harian dengan menerapkan rutinitas yang ketat. Misalnya bagaimana tata cara memasuki kelas, merapikan buku, berbicara setelah diizinkan. Nah, sebagai calon guru juga di bagian pengelolaan kelas ini kita harus menetapkan aturan kepada siswa. Bagaimana cara, misalnya untuk izin ke toilet itu, bagaimana cara bicara kepada gurunya. Terus di dalam kelas itu harus saling mendengarkan. Yang kedua itu, kapan menggunakan progresivisme, fokus pada pengalaman dan minat. Yang pertama, aplikasi pengetahuannya. Contoh implementasinya itu proyek tematik. Setelah menguasai konsep dasar matematika, siswa diminta membuat kooperasi mini di kelas untuk mempraktikkan bagaimana cara mentransaksi, membuat hitungan, dan bagaimana cara membuat laporan-laporan secara terperinci. Yang kedua, penemuan ilmiah. Nah, bagaimana implementasinya itu, yaitu dengan menggunakan penyelidikan dan menggunakan model inquiry based learning, mengajukan pertanyaan terbuka, misalnya bagaimana daun bisa berubah warna, dan membiarkan siswa merancang eksperimen sederhana untuk mencari jawaban. Yang ketiga itu pengembangan sosial emosional. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya itu, yaitu dengan menggunakan diskusi kelompok dan pemecahan masalah, menggunakan case study atau konflik di kelas sebagai bahan diskusi untuk memecahkan masalah bersama, melatih kolaborasi dan empati. Terima kasih kepada sahabat. Sebelum saya ke penanya, bagaimana dengan teman-teman kelompok, apakah mau menjawab tadi? Kalau tidak ada, bagaimana penanya? Apakah sudah bisa? Tahapan kelasnya itu harus tentukan kelas yang kelas tinggi sama kelas rendah. Terus pertanyaan saya, kira-kira kedua aliran ini kapan bisa menggunakan progresisme pada kelas rendahnya? Bisa mana menggunakan esensialis kelas tinggi? Itu pun sebaliknya. Karena teman-teman kelompok saya sudah menjelaskan bahwa tahapan yang perlu dilakukan pertama ini kan melihat tahapan kelas. Harus melihat dulu kira-kira melihatnya seperti apa, melihat ini seperti apa kira-kira penjelasannya, memformulasikan kalimat penjelasan, melihat dulu tahapan kelasnya, baru menerapkan atau mengimplementasikan kedua elemen. Dari penjelasannya tadi, saya rasa mereka tidak membagikan mana yang untuk kelas rendahnya, contoh konkretnya untuk kelas rendahnya seperti apa, dan jawabannya itu tidak merujuk pada kira-kira sejauh mana dapat mengetahui sejauh mana pendidikan kritisnya siswa dalam perkembangan implementasi kedua elemen. Ya baik, terima kasih kepada Kevin yang sudah menambah pertanyaannya pada. Terima kasih untuk Ferry untuk tanggapannya. Mungkin dia menyatakan dia belum paham ya terkait dengan bagaimana esensialisme dengan progresivisme ini diimplementasikan pada kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi berarti kami simpulkan dengan jawaban yang kami sampaikan ini, berarti ini berkaitan dengan peranan guru di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Jadi di esensialismenya itu ada pengajar langsung, itu dia itu menjamin praktek dasar kalistung yang benar. Itu di esensialismenya, di peran gurunya dari PPT yang kami sampaikan tadi. Yang kedua itu
progresivismenya dari peran gurunya itu yaitu sebagai fasilitator yang menjadi pendamping di situ dan konselor yang memberikan arahan pada siswa itu bagaimana menemukan teknik-teknik belajar yang tepat. Nah, dari minat belajar siswanya, dari minat peserta didik atau individu-individu siswa dasar. Nah, bagaimana mereka mengelola dinamika kelompoknya, dinamika kelompok dalam kelasnya, itunya. Nah, dari peran esensialisme dari pengajaran langsung dengan progresivisme yaitu fasilitator dan konselor, itu implementasi yang seimbangnya itu guru itu menjadi pencipta jembatan mengaitkan tugas yang esensial dengan proyek yang bermakna dan relevan yang progresif. Nah, guru itu menjadi jembatan dari antara esensialisme dengan progresivisme itu, karena di situ jadi esensialismenya itu mengaitkan tugas realnya, tugas utamanya dari siswa. Nah, dari tugas utama ini guru coba mengaitkan, yaitu menjadi jembatan di situ antara esensialisme dengan progresivismenya itu. Dia itu memberikan proyek yang bermakna agar esensialisme ini bisa berjalan dengan progresivisme. Nah, proyek yang bermakna dan relevan yang sesuai dengan konsepnya. Misalnya konsepnya itu di esensialis. Misalkan pengetahuan dasarnya itu apa? Misalnya di kelas 1 SD-nya itu pengetahuan dasarnya berhitung, misalnya membaca. Nah, bagaimana guru itu menjadi jembatan agar tugas realnya itu, yang mengaitkan tugas realnya itu bisa menemukan tugasnya itu sebagai maksudnya agar bisa menemukan atau bisa menggabungkan antara esensialisme dengan progresivismenya itu guru itu menjadi jembatan di situ, menjadi jembatan, memberikan proyek yang relevan kepada siswanya. Misalkan mengaitkan, coba siswa kaitkan contohnya, misalkan coba kalian terhitung dulu, misalkan kita berapa jumlah kelas. Nah, itu mungkin untuk konteks anak kelas satunya. Nah, terus yang keduanya di esensialisme itu, guru itu menjadi penegak disiplin. Jadi dia semacam penegak disiplin atau hakim yang menegakkan. Kalau dalam hukumnya itu hakim yang memberikan hukum, yang menegakkan hukum. Sedangkan di SD-nya itu guru itu menjadi penegak disiplin. Siswa itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, terus di progresivismenya itu ada pemberian otonomi, memberikan pilihan mana aja yang menyelesaikan tugas. Kira-kira kalian, misalkan guru yang di sini sudah di otonominya, kira-kira kalian mendapat atau menemukan pelajar ini atau menemukan jawabannya ini dengan cara apa? Nah, metode yang kalian gunakan itu dengan cara apa? Misalkan kalian kita kontekskan dengan anak SD saja, dengan anak SD kelas 1. Misalkan di SD kelas 1-nya itu metode berhitung misalnya. Nah, kalian misalkan kelompok lainnya itu menggunakan batu, terus kelompok lainnya menggunakan barang-barang lain. Nah, itu adalah bagian dari memberi otonomi, memberikan bahan untuk menyelesaikan tugasnya, metode agar siswa itu bisa menemukan jawabannya. Nah, di implementasi yang seimbangnya itu bentuk dari model perilaku yang mendemonstrasikan disiplin belajar sekaligus antusias dari siswanya dalam mengeksplorasikan. Nah,
Nah, mungkin itu. Terus peran guru yang ketiga di esensialisme itu penilaian akhir, membentuk ketuntasan materi berdasarkan standar kurikulum. Jadi memberikan penilaian itu atau rubrik asesmen penilaian itu berdasarkan kurikulum yang sudah diterapkan. Nah, berdasarkan silabus, kalau tidak salah itu dalam silabus itu berdasarkan silabus itu atau berdasarkan modul pembelajarannya untuk memberikan penilaian. Nah, di progresivismenya itu penilaian belajarnya mendokumentasikan kemajuan keterampilan dari siswanya, dan para kognitifnya itu berpikir kritis dan berusaha bagaimana gurunya itu memberikan penilaian berdasarkan kemampuan intelektual dari siswanya. Di implementasinya itu menyelesaikan kecepatan penguasaan materi inti. Mungkin saya sudah jelaskan tadi materi inti daripada misalkan hal-hal dasar dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan kesiapan individu karena ini tadi konteksnya pada anak SD kelas 1. Nah, kalau misalkan pada konteks kelas 5 dan 6, 4, 5 dan 6, B dan C itu saya rasa itu gurunya menjadi salah satunya tadi menjadi fasilitator, terus memberikan penilaian, misalkan yang kontekstual dengan anak fase B dengan C, yaitu misalkan melakukan observasi, itu adalah bagian dari untuk implementasinya di kelas. Jadi mungkin model penilaiannya sama tadi dari peran guru, yaitu bukan model penilaiannya dari peran guru pada produk akhirnya itu memberikan penilaian asesmen. Jadi itu mungkin ada tambahan kata. Baik, terima kasih kepada Mas Sandro. Bagaimana pertanyaannya? Terima kasih kepada jawabannya sudah saya terima sesuai Terima kasih kepada teman-teman. Oke, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Jadi barang ini sudah beli banyak orang. Karena apa? Mau Itu ya.